Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah kita, baik ibadah yang kita laksanakan pada siang hari di bulan Ramadan ataupun pada malam harinya. Dan mudah-mudahan kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga dimudahkan, dilancarkan aktivitas perkuliahan kita. Mari berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita akan mulai perkuliahan kita di kesempatan pagi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang array. Nah, ada yang pernah tahu tentang array? Mungkin di kuliah sebelumnya. Nah, di sini disebutkan bahwa ya array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data atau elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel dengan indeks. Bayangkan array seperti deretan kotak yang masing-masing menyimpan nilai dan dapat diakses menggunakan indeks atau nomor urut. Biasanya ya indeksnya dimulai dari nol. Misalkan indeks ke nol. Ya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Apa fungsi atau manfaat array? Pertama, bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, kemudian yang kedua, menghemat memori dan mudah diakses dengan indeks. Tiga, memudahkan manipulasi data secara efisien, seperti pencarian, pengurutan, ataupun perulangan. Nah, ini sangat cocok ya, ya digunakan saat sejumlah data yang diketahui dan tetap gitu kan. Nah, apa saja operasi pada array itu? Di sini ada beberapa operasinya. Nah, yang pertama ada inisialisasi array. Nah, kita mendeklarasikan atau menginisiasikan array gitu. Kita tahu nih. Nanti kita akan membuat array itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua mengakses elemen array. Kemudian yang ketiga mengubah nilai. Yang keempat menambah nilai, menghapus, bahkan bisa di sini perulangan ya, looping pada array dan juga mencari elemen. Ini diantaranya operasi yang bisa kita lakukan. Ya. Itu. Nah, kemudian, nah selanjutnya adalah ya kita akan melihat nah contoh dalam Python ya. Nah, dalam Python array bisa diwakili oleh list karena Python tidak memiliki array bawaan ya seperti bahasa yang lainnya. Itu. Nah, karena di bahasa yang lain memang ada array bawaan. Nah, kalau di sini tidak ada, maka ini contoh. Contoh kita membuat array yaitu dengan list. Nah, kita bisa apa namanya dengan contoh menuliskan begini. Ini ada variabel namanya variabel angka ya. Ditulis dengan ya
angka begitu kan. Nanti di dalamnya apa saja isi daripada array tersebut. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50. Nama variabelnya bebas, tidak harus angka walaupun isinya adalah angka. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa dalam sebuah variabel ini berisi banyak data. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengakses elemen array? Nah, bagi kita mengakses itu bisa jadi itu adalah menampilkan. Ya, menampilkan. Jadi array-nya sudah ada. Kalau kita ingin tampilkan seperti apa nih? Nah, maka di sini ada ya. Ada print angka 0 atau ya print angka itu berarti ini ya. Ya print atau tampilkan variabel angka ke 0 ya. Jadi elemen atau array-nya elemennya ke 0 gitu kan. 0 itu mulai dari sini. Ini ke 0, ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 begitu kan. Ya, jadi kita ngitungnya dari 0 terlebih dahulu. Nah, nanti outputnya ya dari sini ya seharusnya adalah ya 10 gitu kan. Oke, sekarang kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan praktekan. Maka yang pertama silakan nanti kita buka eh, Visual Studio. Oke. Nah, kita buat ya yang baru. Misalkan latihan 41 ya. Oke. Nah, yang pertama kita ya deklarasikan array-nya atau kita buat. Nah, saya mempermudah saja, saya copy dari sini, kemudian paste. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk menampilkan, ya menampilkan itu perintahnya Pak. Ya, perintahnya adalah ya print ya, yang print. Kita tampilkan. Apa yang kita tampilkan? Yang kita tampilkan ini angka. Angka ya. Angka kita tampilkan. Nah, yang mau kita tampilkan angka keberapa? Nah, di sini tadi kita ada contoh yang ditampilkan adalah angka ke 0 ya, gitu kan. Artinya dalam variabel angka itu 0. Oke, angka ke 0 kita lanjut. Maka kita tuliskan di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba dijalankan. Nah, di sini ada ya gitu kan ya. Maka isinya adalah 10 ya. Gitu. Jadi yang ditampilkan yang ini. Nah, Anda bisa bisa dicoba-coba bagaimana kalau memang Anda nampilkannya begini gitu kan tanpa ada nolnya gitu kan. Ya, kita kan boleh aja kan namanya juga coba-coba. Oke, tidak ada salahnya. Nah, berarti ditampilkan semuanya. Jadi isi di dalam array angka itu ada apa saja gitu kan, maka akan ditampilkan. Tapi kalau diminta menampilkan satu-satu, misalkan tampilkan eh, array ketiga. Nah, di sininya tiga. Nah, kalau kalau seperti ini, nah ini kira-kira menurut Anda nanti yang ditampilkan yang mana nih? 10, 20, 30, 40, atau 50? Ayo, dibantu jawab. Halo, halo. Nanti keluarannya kalau seperti ini perintahnya, maka di sini 10, 20, 30, 40, atau 50. Nanti hasilnya. Halo, ada yang bantu jawab? Nah, ini pada kemana nih? Halo, halo. Halo, Pak. Halo. Ya, ya.
Kira-kira ini kalau misalkan ya nih, print angka di sininya 3 nih. Nah, ini kan variabel angka Maaf isinya, Pak, halo, ya. itunya layarnya enggak ke Visual Studio Studio Code Pak. Masih di itu, masih di Oh, ChatGPT. gitu ya sebentar. Yes. Oke, berarti tadi belum ini ya, belum connect ya. Sebentar kalau gitu. Oke. Berarti saya dari awal ya jelasin gitu kan. Kalau gitu. Nah, oke. Nah, ini apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Udah Pak. Oke, saya clear aja ya. Nah, nah, di sini ya. Nah, misalkan gini. Saya akan menampilkan. Nah, ini gini. Yang di atas itu ini namanya sebuah variabel ya. Biasanya variabel ini kan berisi sebuah nilai. Nah, sekarang ini ada variabel berisi beberapa nilai. Nah, ini kebetulan di apa namanya dalam bentuk list ya. Karena di Python ini tidak mengandung apa namanya variabel apa namanya khusus gitu kan modul array, maka kita dibuatkan dalam bentuk list ya. Jadi ada beberapa nilai gitu kan ya. Beberapa nilai yang berada dalam sebuah variabel itu 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, nih. Yang kedua ya, bagaimana cara mengakses nilai tersebut? Kalau memang kita ingin akses nilai apa namanya variabel ini gitu kan, maka kita lakukan dengan perintah print nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah angka. Kemudian kita jalankan. Nah, saya jalankan maka ini ya, isinya adalah semuanya ditampilkan yang atas. Itu. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau memang kita akan mengakses atau hanya ingin menampilkan eh, isi gitu kan ya dari variabel ini ya, hanya nilai 10 saja. Nah, yang ini saja begitu kan? Itu atau data itu saja. Maka eh, data ini gitu kan ya, kita bisa baca mulai dari eh, ya variabelnya atau listnya gitu kan. Mulai dari list ke nol ya. Ini nol, kemudian dan seterusnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan ya. Misalkan kalau 10 berarti di sini adalah 0. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba apakah betul atau tidak gitu kan. Maka nanti kita jalankan. Oh, ternyata ini 10 ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau saya ganti 0 ini dengan angka 3, ya, maka nanti yang nampil data yang mana? Nah, itu pertanyaannya. 40 Pak. Ya, 40. 40. Oke. 40. Nah, sekarang kita buktikan, betul nggak 40 gitu kan? Nah, oke, saya buktikan ya. Saya jalankan. Oh, ternyata betul. Jawabannya adalah 40. Oke, berarti udah pada pinter nih. Oke, baik. Ya, kalau gitu kita akan lanjut. Nah, tadi operasi yang kedua adalah mengakses. Nah, yang ketiga adalah mengubah. Jadi isi yang ada pada data itu bisa kita ubah. Misalkan awalnya di sini angkanya adalah misalkan ini ya yang atas nih 10, 20, 30, 40, 50. Nah, saya ingin mengubah gitu kan ya, mengubah katakanlah elemen yang yang ke satu menjadi 25. Nah, oke ya, di sini ya. Ayah ya, Cak. Ayah ya. Oh, bukan ayah enggak dia udah keluar baturan. Oke lah, Ini ayah beli. Kayaknya yang kalah iya kan. Iya, terus atau gini aja lah. tongkat. Ayah mesti CO sepatu. Udah mesti pesan kan tiket launa. Karetana geus. Dan nyekain dah baturan, nyekain dah Nah, hari ini bumi. ada Iya, yang Cak. oke ya. Nah, jadi ini ya. Jadi awalnya begitu kan, awalnya ini gitu kan. Awalnya adalah kalau dimunculkan ini seperti ini awalnya. Kemudian kita ubah.
Kita ubah. Nah, saya 2 kali ya supaya nanti ditampilkannya 2 kali gitu kan. Dia akan nampilkan ini dulu nanti karena dia di print. Nah, oke, ini, nah gini aja ya. Semuanya kemudian diganti ya. Ini adalah mengganti. Nah, kemudian nanti kita akan coba hasilnya seperti apa begitu kan ya. Memang hasilnya karena di sini angka 1 awalnya 20 diubah menjadi 25 gitu kan. Harusnya hasilnya seperti ini. Apakah betul 10 20 20-nya menjadi 25? Nah, kita akan coba jalankan sekarang. Oke, saya clear aja dulu ya supaya aman. Nah, coba kita jalankan. Nah, awalnya adalah 10, 20, 30, 40, 50. Nah, karena tadi angka satunya gitu kan. Angka ke satu itu berarti ke satu ini yang ini kan. Nah, ini kan ke 0. Ini ke 1 diganti menjadi 25. Nah, jadi begitu. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau memang misalkan ini kita ganti. Nah, sekarang angka ketiga. Ketiga itu tadi 40 ya. Kita aja ganti 40 menjadi 45. Nah, nah, ini 40 menjadi 45 gitu kan. Kita coba sekarang jalankan. Nah, 10, 20, 30, 40, nah, 50 ya. Nah, maka di sini 40-nya kita ganti menjadi 45. Oke, mudah ya. Mudah sekali lah. Nah, selanjutnya, nah bagaimana menambahkan? Nah, kamu menambahkan dengan perintah ini saja gitu kan, menambahkan. Oke, kita copy ya. Jadi menambahkan itu perintahnya adalah append. Jadi angka dot append. Oke, kita coba menambahkan. Berarti ini ya. Oke, saya hapus. Atau nggak dihapus juga, hapus aja lah supaya aman ya. Paste. Nah, sekarang kita jalankan. Ya. Nah, awalnya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian setelah ditambahkan ya append 60 maka menjadi ini. Sekarang menjadi 60 begitu. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini operasinya. Nah, sekarang menghapus. Nah, selain menambahkan maka kita juga bisa menghapus. Nah, ini menghapusnya. Menghapus maka kita bisa sini aja. Nah, nah, sekarang yang dihapus misalkan eh, yang 30 ya. Nah, kita coba. Nah, 30-nya hilang gitu kan karena sudah dihapus. Oke. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada gitu kan untuk pengulangan maka bisa juga ini contoh ya. Contoh adalah penerapan looping. Jadi kalau memang ada nilai ya dari angka kemudian nanti di ininya nilai gitu kan. Kemudian kalau pencarian mencari di dalam ini kita menggunakan elemennya pencarian gitu kan. Nah, ini juga sama. Anda nanti tinggal dicoba saja gitu kan, tinggal di copy, copy seperti yang tadi caranya. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian jika Anda ingin arraynya dengan tipe data yang tetap, nah ya Python punya modul array, tapi dengan caranya diimpor ya. Ini ada import array. Nah, maka di sini angka, misalkan tadi ya, angka, kemudian apa namanya, array dot array.
Nanti ini tipenya adalah integer. Nah, ini nilainya. Begitu kan? Itu ya. Itu kalau kita menggunakan modul, tapi modulnya modul import. Nah, nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk ya berlatih ya. Nah, latihan ya. Nah, jadi latihan yang pertama adalah ya buatlah array dengan nama buah. Kemudian isi dengan apel, jeruk, mangga, pisang. Kemudian cetak semua isi array. Gitu kan ya. Cetak semua isi array menggunakan perulangan. Nah, tapi ini cetaknya menggunakan perulangan. Oke, kita berarti ada cetak saja, cetak menggunakan perulangan ya. Oke. Nah, kita coba. Oke. Latihan 42 misalkan. Nah, buat array dengan nama buah. Berarti arraynya kita kasih nama buah. Ya, buah. Nanti ya sama dengan ya. Kemudian, nah Anda bisa lihat gitu kan. Bagaimana cara menuliskan array itu ada dibuka oleh tanda kurung buka. eh, Kurung apa siku buka ya. Diawali oleh kurung siku gitu kan. Nah, jadi begitu. Nanti kalau semuanya berarti tinggal print nama array-nya apa gitu. Nah, saya untuk mempercepat ya, kita ambil saja langsung dari sini saya kopas ya. Kopas. Oke. Sekarang tidak ya. Bagaimana kalau kita menampilkan buah, maka perintahnya inilah print buah kan. Nah, nah, sekarang kita coba print buah ya. Nah, maka di sini buah itu apel, ada jeruk, ada mangga, ada pisang. Apel, jeruk, mangga, mangga, pisang ya. Itu. Nah, kenapa ininya gitu kan di sini nilainya diawali apa? Diapit oleh tanda petik. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan angka langsung. Kenapa ini diapit oleh tanda petik? Ada yang tahu jawabannya? Karena ini tipe datanya apa kemarin? Yang ini tipe datanya apa? Halo, halo, masih ingat? Kalau tadi angka tipe datanya adalah integer. Kalau buah ini tipe datanya apa? Ya, buka lagi kemarin. Nah, masih lupa ya. Tipe datanya apa? Apel. String, Pak. Oke, string ya. Tipe datanya adalah string.
Nah, sekarang kita tampilkan gitu kan ya. Ini kan kalau ini dalam bentuknya dia semuanya ditampilkan kemana? Ke pinggir ya. Bagaimana kalau kita tampilkan misalkan tadi berurutan ya. Nah, kita coba ya. Kita coba yang ini. Bedanya apa? Nah, kalau begini. Misalkan untuk B ya. Di variabel B kemudian dari buah kemudian tampilkan B. Oke, kita coba. Coba jalankan. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Eh, Sekali lagi ya biar kelihatan. Bedanya apa? Saya sengaja dua ya, printnya dua gitu kan. Biar terlihat dengan print yang memang langsung ini, tapi dengan print yang ini kan. Karena ini ada loop, ada pengulangan begitu kan ya. Dia apel, dia tampilkan apel. Maksudnya gitu, tampilkan apel, tampilkan jeruk, tampilkan eh, buah gitu kan itu. Oke, ini ya. Nah, kemudian contoh lagi. Nah, contoh bagaimana kalau kita menambahkan semangka gitu kan ya. Tapi jeruknya dihapus ya. Nah, nambahin semangka, jeruk hapus. Maka kita tinggal ini ya. Oke, saya copy, menambah semangka, menghapus jeruk. Oke, berarti saya di sini ya. Sini aja. Nah, yang pertama nanti tambahkan semangka. Kemudian nanti jeruknya dihapus. Nah, kita lihat berarti ini sebelum dan sesudah. Ini yang sebelumnya ya. Nanti yang ini yang sesudahnya berarti kan. Oke, kita akan coba. Kak saya. Oke. Nah, ini ya. Pertama ada apel, jeruk, mangga. Nah, tambahkan semangka. Nah, jadi ada semangka. Tapi jeruknya hilang. Nah, gitu kan. Isinya tetap 4 begitu. Mudah ya. Udah. Nah, ini ada contoh gitu kan. Bagaimana mengakses apa namanya? Akses elemen kedua dari indeks pertama. Nah, ubah isinya menjadi anggur. Jadi elemen kedua itu ubah isinya menjadi anggur. Nah, berarti ini saja. Elemen kedua diubah menjadi anggur. Hmm. Nah, elemen kedua, oke, saya hapus di sini. Nah, elemen kedua itu berarti jeruk ya. Jeruk kita ubah menjadi anggur. Nah, berarti di sini adalah buah kemudian eh, ke satu ya, karena elemen ke satunya adalah 0, maka di sini 1. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini ya, awalnya apel jeruk, kemudian apel anggur, elemen kedua. Itu yang tadi ya, yang tadi. Nah, oke. Nah, di sini ada buat array. Nah, ini sudah bisa lah semua. Nah, kemudian apalagi kita coba. Oke, kalau mau coba nggak apa-apa. Kita misalkan yang angka. Hitung sekarang ya hitung. Bagaimana menghitung? Nah, kita berarti kita buat yang baru latihan 4 3 ya. Oke. Kemudian saya klik dulu. Oke. Nah, totalnya berapa? 75 gitu. Kayak ini menjumlahkan isinya gitu kan ya. Sum angka 5 tambah 10 tambah 15 20 tambah 25 ini kan totalnya adalah
75. Maka di sini adalah yang pertama adalah kita jumlahkan dulu angkanya. Maka menggunakan rumusnya adalah sum angka ya, yang ada di sini. Artinya menjumlahkan isi atau elemen yang ada di dalam variabel angka. Nanti totalnya berapa? Maka ditampilkan total adalah sekian. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang mencari nilai ya. Mencari nilai, nah maksimum. Jadi nilainya apa? Maksimum, minimum, maka kita menggunakan ini. Nah, copy aja lah. Simpan di bawahnya saja. Nah, sekarang kita coba ya. Yes. Nah, ini nilai totalnya. Atau tampilkan dulu aja ya biar aman. Tampilkan dulu print angka. Nah, oke. Kemudian saya clear dulu. Kita coba tampilkan. Nah, awalnya ini kan 5, 10 kita tampilkan, kemudian totalnya adalah berarti 75, nilai maksimumnya yang paling besar 25 dan minimumnya adalah 5. Nah, itu. Oke, baik. Nah, kira-kira perkuliahan hari ini bisa diikuti? Aman ya? Halo, halo? Oke, mudah lah. Ah, nanti paling untuk ya latihannya silakan Anda bisa menggunakan dengan bantuan AI ya. Jadi Anda bisa seperti saya tadi gitu kan, bagaimana mencari contoh-contoh. Pokoknya enak sekali ya. Jadi dalam eh, kegiatan ya perkuliahan ini kita juga bisa ya menggunakan bantuan kalau hari ini. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ya kita mungkin harus baca buku, kemudian juga harus sering tanya-tanya, harus banyak diskusi begitu kan. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kira-kira Pak Wahab aman semuanya? Aman Pak, minal izin wal faizin, mohon Oh, maaf lahir dan batin. oke, sama-sama ya. Oh, Pak Wahabnya telat. Kita mah udah tadi. Eh, Iya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. memaafkan Oh ya, nge-freeze, Pak. Halo? Ini punya Pak Wahab nge-freeze, Pak. Nanti dilanjut di grup saja ya, Pak. Iya, suaranya nge-freeze. Baik, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan latihan ya. Nanti latihannya kita akan sampaikan informasinya di grup. Baik, itu saja. Jangan lupa isi listnya di grup sebagai kegiatan apa namanya bukti kehadiran kita. Ya, tapi yang sudah hadir boleh juga untuk membuka kameranya karena kita akan lakukan tangkapan layar ya. Oke, baik. Kalau gitu, ya silakan buka kamera. Saya hitung sampai 3. Hitungan ketiga, saya screenshot ya. Oke, silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke. Ya, baiklah. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua dan juga Amin ya Allah ya Rabbal kita Alamin. diberikan kelancaran dalam aktivitas masing-masing maupun aktivitas perkuliahan Oh, kita. sudah. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Pengelolaan dengan baik. Nanti dimarahin kalau nggak baik. Dimarahin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya.
Oke, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak.